Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, kelas analisis dan visualisasi data I2 akan mempresentasikan final project UAS yang telah kami buat. Di sini kami memakai jurnal yang berjudul E-commerce Data Analysis and Visualization Using Random Forest Regression and Prophet Model. Untuk yang pertama, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Rizka Alia Damayanti dengan NIM 187221002. Di sini saya bersama teman saya Sisilia Leonita Pasaribu dengan NIM 187221056. Untuk pendahuluan sendiri, di sini penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami sektor e-commerce lebih mendalam, terutama melalui analisis data penjualan dan visualisasi tren produk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset e-commerce terbesar di Pakistan yang mencakup lebih dari 1 juta entry transaksi dari periode Juli 2016 hingga Agustus 2018. Dengan data ini, peneliti ingin menganalisis berbagai aspek, termasuk produk yang paling banyak terjual, kategori yang paling populer, serta produk yang permintaannya meningkat atau yang paling sering dibatalkan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang dapat membantu perusahaan e-commerce dalam meningkatkan popularitas produk dan strategi penjualannya dengan memanfaatkan prediksi penjualan di masa mendatang. Di sini terdapat related works, ada dua analisis. Yang pertama ada sentimen analisis yang merupakan teknik yang sering digunakan untuk menilai opini pelanggan terhadap suatu produk dengan mengekstrak emosi atau kecenderungan sikap dalam ulasan mereka. Lalu yang kedua ada fuzzy decision support model. Di sini adalah model pendukung keputusan berbasis fuzzy yang memungkinkan analisis lebih komprehensif terhadap ulasan produk. Karena model ini memperhitungkan berbagai tingkat kepuasan pelanggan mulai dari positif, netral hingga negatif. Di sini ditampilkan datasetnya, bisa dilihat pada PPT yang telah kami eh, share screen. Lalu di sini penjelasan dataset sendiri. Data yang kami gunakan sebelumnya ini diambil dari situs Kaggle yang menyediakan dataset untuk berbagai keperluan penelitian. Dataset ini adalah dataset penjualan e-commerce terbesar di Pakistan yang terdiri dari 584.524 records dengan 25 kolom informasi. Periode data ini meliputi Juli 2016 hingga Agustus 2018. Dataset ini berisi informasi penting seperti jumlah produk yang terjual, metode pembayaran, status pesanan, lalu berbagai atribut lainnya yang relevan. Nah, informasi ini digunakan untuk menganalisis pola dan tren dalam penjualan produk, serta mengidentifikasi kategori produk yang paling diminati oleh konsumen. Di sini terdapat beberapa atribut, ada kurang lebih 10 atribut. Yang pertama ada item ID, di sini digunakan untuk ID unik setiap produk, lalu ada price yaitu harga produk dalam mata uang lokal, lalu ada quantity yaitu jumlah unit produk yang dipesan, lalu ada grand total, total harga transaksi setelah diskon jika ada, lalu ada diskon amount, di sini jumlah diskon yang diberikan pada produk, lalu ada year yaitu tahun saat transaksi dilakukan, month bulan saat transaksi dilakukan, customer ID yaitu ID unik untuk setiap pelanggan yang melakukan transaksi, lalu yang terakhir ada region yaitu lokasi geografis tempat pesanan dilakukan. Untuk metodologi penelitian, di sini kami menggunakan dua algoritma. Eh, sorry, satu algoritma. Di sini algoritma yang digunakan yaitu ada random forest regression, yaitu algoritma pembelajaran supervisi yang membangun sejumlah pohon keputusan atau decision tree selama proses pelatihan data dan menggunakan pendekatan ensemble untuk menggabungkan hasil klasifikasi atau prediksi dari setiap pohon sehingga meningkatkan akurasi keseluruhan. Dalam penelitian ini, Random Forest itu berperan dalam menemukan pola data penjualan dengan menganalisis korelasi antara tingkat penjualan sebelumnya dan memprediksi penjualan di masa mendatang. Lalu di sini kami juga menggunakan algoritma Prophet Model, merupakan model peramalan deret waktu yang dirancang khusus untuk menangani data dengan pola musiman yang kuat seperti fluktuasi tahunan, mingguan, dan harian. Prophet sendiri sangat cocok untuk data yang dipengaruhi oleh faktor musiman atau hari libur dan dapat beradaptasi dengan perubahan tren atau data yang hilang. Model ini diterapkan untuk memprediksi tren penjualan berdasarkan pola historis sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi yang lebih tepat sesuai dengan perkiraan permintaan produk. Lalu di sini ada evaluasi kinerja. Untuk mengevaluasi kinerja model yang diterapkan, data itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada data pelatihan sebanyak 75% dan data pengujian sebanyak 25% dengan dua model utama yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ada random forest regression dan Prophet model.
Lalu di sini terdapat tiga metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja model. Pertama ada R squared. Sini mengukur sejauh mana model sesuai dengan data aktual dengan nilai yang mendekati satu menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada MSE atau mean square error. Di sini mengukur rata-rata kesalahan kuadrat dari prediksi, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan prediksi yang lebih akurat. Lalu yang ketiga ada mean absolute error atau MAE. Di sini mengukur rata-rata dari semua kesalahan absolut dalam prediksi model yang menunjukkan deviasi rata-rata antara prediksi dan nilai aktual. Dari hasil evaluasi ini, model dengan tingkat akurasi tertinggi akan dipilih sebagai metode prediksi utama. Nah, pada penelitian ini, random forest regression terbukti lebih akurat dalam memprediksi penjualan dibandingkan dengan profit model untuk dataset ini. Sehingga model ini menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan pada data penjualan e-commerce yang memiliki pola yang kompleks. Lalu di sini ada import tools, di mana di sini kami mengimport beberapa tools, ada Pandas, NumPy, lalu ada train test split, lalu random forest regressor, terus bisa dilihat pada PPT yang telah kami sediakan. Lalu di sini ada load dataset, di sini kami menggunakan dataset pakistan.csv. Di sini kami menggunakan beberapa kolom. Di sini terdapat eh, baris itu ada 104.857. Sorry, ini 1.048.575 itu jumlah barisnya. Lalu untuk jumlah kolomnya 26 dengan atribut seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada item ID, status, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini adalah memilih kolom. Nah, di sini kami menghapus beberapa kolom atau baris yang sekiranya tidak penting. Untuk hasil akhirnya di sini jumlah baris setelah dibersihkan itu sebanyak 584.524. Untuk jumlah kolomnya itu sebanyak 2. Lalu di sini ada membuat tabel baru. Bisa dilihat ini itu ada 10 tabel teratas dengan sintaks yang telah dilampirkan pada PPT berikut. Selanjutnya di sini ada random forest regression model, di mana di sini terdapat sumbu X dan Y. Untuk sumbu X sendiri ini dengan tabel yang bernama date, lalu dengan kolom yang bernama date, lalu untuk sumbu Y sendiri itu ada total sales normalized. Lalu di sini kami mengimport beberapa tools, ada Plotly dan Matplotlib. Untuk rasio sendiri kami memakai 3 rasio. Yang pertama ada 0,6, lalu 0,75 dan 0,8. Untuk mengetes ini semuanya kami memakai sintaks yang sudah dilampirkan pada PPT berikut. Nah, untuk hasil evaluasi sendiri, di sini terdapat 3 rasio yang telah kami bandingkan tadi. Untuk rasio 0,6 itu MSE-nya menghasilkan 0,005 sekian, lalu ada R squared-nya 0,123 sekian, lalu min absolute error-nya 0,0257 sekian. Lalu untuk rasio 0,75 itu untuk MSE-nya itu adalah 0,004 sekian, lalu R squared-nya 0,439 sekian, min absolute error-nya 0,021 sekian, dan yang terakhir adalah rasio 0,8 yang menghasilkan MSE 0,004 sekian, lalu R squared 0,413 sekian, dan min absolute error-nya 0,019 sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ini merupakan salah satu pohon keputusan atau decision tree dari model random forest yang divisualisasikan untuk menunjukkan bagaimana keputusan dibuat pada setiap node. Nah, di sini kita menggunakan salah satu decision tree dari rasio 0,75. Next. Baik, selanjutnya ini merupakan visualisasi prediction actual sales atau hasil prediksi model yang dibandingkan dengan data aktual dalam grafik yang menampilkan penjualan yang telah dinormalisasi sebelumnya tadi. Lalu visualisasi ini tuh memberikan gambaran tentang kemampuan model dalam memprediksi penjualan berdasarkan data historis yang ada.
Pada grafik ini dapat kita lihat untuk titik-titik yang berwarna biru itu merupakan real sales-nya atau penjualannya, dan untuk yang garis berwarna hijau di sini itu merupakan predicted sales-nya. Yang mana di sini kita juga menggunakan salah satu grafik dari rasio 0,75. Next. Selanjutnya yaitu modal profit. Nah, di sini kita juga sama seperti sebelumnya, kita membagikan model ini menjadi data training dan juga data testing. Lalu kita memodelkannya menggunakan inisialisasi dan training profit ini. Selanjutnya kita membuat prediksi pada periode tes, lalu lanjut melakukan evaluasi untuk menentukan skor MSE, MAE, dan R-squared-nya. Next. Nah, berikut merupakan hasil evaluasi dari model profit yang telah dibuat. Untuk training data rasio 0,6, di sini dapat kita lihat bahwa untuk mean squared error atau MSE-nya itu di sekitar 0,01183 sekian. Untuk mean absolute error atau MAE itu bernilai 0,0546 sekian. Dan untuk R squared-nya itu merupakan min 0,2740 sekian. Lalu untuk training data rasio di 0,75, untuk skor mean squared error-nya itu bernilai 0,0042 sekian. Untuk mean absolute error atau MAE-nya itu bernilai 0,036 sekian. Dan untuk skor R squared itu bernilai min 0,029 sekian. Lalu untuk training data rasio yang bernilai 0,8, itu mean squared error-nya ada di sekitar 0,000265 sekian. Lalu untuk mean absolute error-nya itu di sekitar 0,04 sekian. Dan untuk R squared-nya itu bernilai di sekitar min 0,284 sekian. Next. Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi, nah grafik akan ditampilkan yang mana nantinya akan membandingkan data penjualan aktual dengan hasil prediksi dari model profit ini. Termasuk ada pun nanti interval prediksi yang menggambarkan ketidakpastian pada estimasi. Mungkin bisa di next untuk melihat output dari grafik ini. Dapat dilihat di sini untuk garis berwarna biru ini merupakan actual sales atau penjualan yang nyata. Lalu untuk predicted sale, lalu untuk garis berwarna hijau, hijau tua di sini itu merupakan predicted sales-nya atau penjualan yang diprediksikan. Di sini kita juga menggunakan rasio 0,75. Lalu untuk yang berwarna hijau muda di sini itu merupakan predicted intervalnya. Mungkin bisa di next. Baik, setelah kita melakukan analisis dari dari model profit dan juga model random forest regression, dapat kita lihat bahwa untuk skornya tadi itu bisa kita katakan random forest regression merupakan model terbaik dan yang paling akurat dalam menentukan prediksi. Selanjutnya, di sini kita akan memvisualisasikan hasil evaluasi tersebut, yang mana untuk rasio dan juga skor-skor seperti MSE, R-squared dan MAE-nya itu kita ambil dari model-model dari hasil evaluasi di model random forest. Lalu mungkin bisa di next untuk melihat hasil dari visualisasinya. Nah, berikut merupakan visualisasi evaluasinya. Dapat kita lihat bahwa di rasio 0,6 itu mean squared error-nya sekitar 0,0051. Lalu untuk mean absolute error-nya itu 0,0257 dan untuk R squared-nya itu 0,1236. Lalu untuk rasio 0,75 dapat dilihat untuk mean squared error, mean absolute error dan R squared-nya seperti berikut, dan begitu juga untuk rasio yang 0,8. Dan di sini untuk mean squared error dan juga mean absolute error-nya itu memang cukup rendah dan sudah baik. Kalau misalnya mean squared error dan mean absolute error-nya rendah, berarti dia memang cukup akurat dalam menentukan prediksi. Akan tetapi kita dapat lihat untuk di R squared-nya, di sini yang paling tinggi merupakan R squared di rasio 0,75. Oleh karena itu, maka rasio terbaik dalam menentukan prediksi ini adalah rasio 0,75. Dan kenapa kita menggunakan model random forest sebagai model terbaik? Karena tadinya untuk hasil evaluasi di model profit itu kita menemukan bahwa R squared-nya itu bernilai minus, yang mana jika R squared-nya itu sangat jauh dari satu, maka dia sudah
sudah dapat dikatakan bahwa tidak akurat dalam menentukan prediksi. Baik, bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sales prediction-nya. Di sini kita akan melihat bagaimana grafik visualisasi dari sales prediction ini menggunakan model random forest regression dengan rasio 0,75 0,25. Mungkin bisa di next. Baik, berikut merupakan grafik dari mod sales prediction menggunakan random forest regression. Untuk titik-titik berwarna biru di sini merupakan historical sales dan untuk garis yang berwarna hijau di sini merupakan predicted sales-nya yang diperkirakan ini merupakan 1 tahun ke depan. Nah, tadinya kita tahu bahwa data ini diinput sampai bulan Agustus 2018 dan di sini kita dapat melihat bahwa model ini akan memperkirakan atau memprediksi penjualan pada bulan 9 2018 hingga sampai bulan 9 2019 atau 1 tahun ke depannya. Baik, mungkin bisa di next. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan e-commerce dengan menggunakan model random forest regression dan Prophet. Nah, data dibersihkan dengan menghapus kolom dan baris yang tidak relevan serta menangani nilai yang hilang. Model dievaluasi menggunakan beberapa metrik seperti R-squared, mean squared error, dan mean absolute error. Model random forest regression yang menggunakan pendekatan ensemble dengan membangun banyak pohon keputusan terbukti lebih unggul dalam memprediksi pola data penjualan kompleks dibandingkan Prophet, yang lebih cocok untuk data dengan pola musiman. Dengan rasio data pelatihan 75% dan pengujian 25%, Random Forest Regression memberikan hasil prediksi yang lebih akurat, yang menjadikannya model terbaik untuk prediksi penjualan e-commerce. Visualisasi seperti decision tree dan perbandingan dan prediksi dengan data aktual juga menunjukkan keandalan model ini. Nah, oleh karena itu, model random forest regression dipilih sebagai pendekatan utama untuk memprediksi penjualan berdasarkan kompleksitas data e-commerce. Baik, sekian dari presentasi Project UAS kelompok 5. Adapun beberapa link yang kami sertakan di PPT ini dan apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra.